yang pada hari ini dengan urgennya kami undang, yaitu kaitan dengan konferensi PAK atau SKP 2023. Bapak dan Ibu, kemarin kami menerima materi dan juga instruksi atau himbauan juga kepada guru PNS untuk segera mensinkronkan SI ke SIASN dan juga ke AK SIASN. Ternyata tadi kemarin pun dari kemarin saya sudah bertanya kepada kepala sekolah, coba lihat di angka kreditnya, ternyata semua belum. Bahkan jadi sudah ada 2 kepala sekolah yang saya lihat ternyata belum. Jadi bahkan banyak yang nelpon, Ibu abdi mada atos PMM tos disinkronkeun. Padahal bukan tentang PMM yang 2024, tetapi kaitan dengan pengelolaan kinerja di e-Kirja BKN untuk Bapak dan Ibu bisa membuat PAK integrasi atau sering disebut PAK konversi. Bapak dan Ibu, kemarin itu saya hadir dengan Ibu Eti. Ada 2 materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama dari UMPEG, Umum Kepegawaian, yang kedua dari BKP SDM, yaitu tentang kinerja BKN. Nah, pada hari ini kenapa harus hadir hari ini? Karena supaya kalau yang guru bisa di-approach oleh kepala sekolah nanti oleh dinas. Ketika Bapak dan Ibu nanti setelah sinkron, nanti akan dipraktekkan langsung, mengerjakan langsung, dan pada hari ini pun harus langsung bisa selesai. Bapak langsung bisa mengunduh PAK konversi atau PAK integrasinya. Bapak dan Ibu, materi pertama yaitu yang diberikan oleh Bu Helia dari Umum Kepegawaian, yaitu tentang evaluasi kenaikan pangkat tahun 2024. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu harus paham dulu, yaitu tentang pengelolaan kinerja di PMM itu akan terintegrasi. Ini adalah alurnya Bapak dan Ibu, ya, alurnya tentang pengelolaan kinerja PMM, kemudian terintegrasi di e-Kinerja BKN, kemudian dari e-Kinerja BKN akan muncul terintegrasi ke SKP, dan SKP itu adalah konversi dari PAK. Selanjutnya SKP itu apa saja? Yang pertama adalah perpanjangan kontrak P3K, nanti pun akan ada, tapi regulasi yang diturunkan untuk ASN P3K itu belum ada. Kemudian yang kedua, pencantuman gelar akademik. Apabila misalnya Bapak dan Ibu PNS ada yang sudah S2, tetapi di PAK yang dulu itu masih, SKP yang dulu itu masih S1. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa membuat pencantuman gelar akademiknya, maka nilainya pun akan bertambah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk kenaikan pangkat dan berguna juga pensiun. Tadi Ketua Forum K3S banyak yang bertanya, pada abdi mah tahun deui atau setengah tahun lagi, 1 semester lagi. Nah, sebenarnya baik setengah tahun lagi, baik 1 tahun lagi, bahkan yang lama itu akan berguna juga. Berarti yang mau pensiun itu berguna untuk persyaratan pensiun, ya. Kemudian alih jabatan. Alih jabatan. Nah, Bapak dan Ibu, evaluasi kenaikan pangkat tahun 2024. Nah, ini disampaikan oleh Bu Helia, ya, yang harus ketemu. Nah, kenapa Bapak dan Ibu harus mengetahui atau mengevaluasi tentang kenaikan pangkat? Nah,
Tujuannya yang pertama adalah memantau capaian kenaikan pangkat tiap periode, bertujuan mengevaluasi sejauh mana usulan kenaikan pangkat berhasil dilakukan pada setiap jadwal yang telah ditentukan. Yang tadi sudah dikemukakan bahwa Bapak dan Ibu bisa mengajukan naik tingkat itu dalam 1 tahun itu berapa kali Bapak Ibu? 6 kali di bulan yang genap. Februari, lanjutnya April, Juni, Agustus, Oktober, Desember. Nah, kapan itu bisa dilakukan? Ketika Bapak dan Ibu di SKP atau pak konversinya sudah ada pemberitahuan bahwa dapat dipertimbangkan. Itu langsung saja Bapak dan Ibu langsung mengisi di Sipedas, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian. Tentu saja ini adalah meningkatkan pengelolaan kinerja kepegawaian atau UMPEG untuk memastikan proses administrasi dan manajemen berjalan lebih baik, efektif dan efisien. Jadi kadamu tuh, kapangkar kadamu tuh. aku pinter Pak, Bu. Aku pinter. Ya. Jadi Bapak dan Ibu hari ini Bapak dan Ibu bisa lihat dari pak konversinya apakah sudah bisa mengajukan. Silakan Bapak dan Ibu mengajukan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah takut lagi ribet untuk naik pangkat, tidak sekarang. Ya, justru lebih disederhanakan dan apa tadi juga sudah diungkapkan oleh Ketua K3S seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kendala dan mencari solusi agar hambatan dalam proses kenaikan pangkat seperti kurangnya kelengkapan dokumen atau kendala teknis dapat diatasi untuk periode berikutnya. Contoh, Bapak dan Ibu mengajukan kenapa BTL, kenapa misalnya TMS, tahu BTL? Berkas tidak lengkap. Kemudian TMS tidak memenuhi Syarat. Nah, jika batal berarti kelengkapan dokumen Bapak Ibu belum lengkap. Tetapi ketika TMS itu ada berbagai hal poin-poinnya. Misalnya kalau yang TMS tidak memenuhi syarat itu, misalnya ternyata Bapak dan Ibu mau naik tingkat misalnya 3B ke 3C, itu harus uji kom. Ternyata belum mengikuti uji kom, maka itu tidak bisa. Ya. Kemudian misalnya contohnya, ternyata Bapak dan Ibu harusnya ingin disesuaikan pendidikannya dari S1 menjadi S2. Nah, itu pun salah satu prasyarat akan TMS jika Bapak dan Ibu belum mencantumkan gelar sesuai pendidikan yang Ibu punya. Ya, seperti itu. Kemudian sasarannya untuk siapa? Yaitu guru, pengawas sekolah, penilai, pamong pelajar dan pelaksana. Kalau kita berarti guru dan guru kepala sekolah juga termasuk. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah rekapitulasi yang harus Bapak lihat, yaitu di jabatan fungsional tertentu, karena kita masuk ke jabatan fungsional. Nah, lihat di Januari 2024 secara signifikan ada 434. Agustus sampai Desember, ya. Kemudian ini capaian periode kenaikan pangkat TMT 1 Februari. Ini lihat saja yang fungsionalnya. Ada usulan 3, BTL 3, TMS 1. Jadi yang SK terbitnya hanya 2. Nah, kenapa? Nanti kita lihat. Ini untuk 1 April, ya. Ini untuk 1 Juni, ini yang paling banyak ketika Juni kemarin. Ya. Kemudian ini kenaikan pangkat 1 Agustus.
83 usulan BTL 51. Nah, jadi kenapa sekarang Bapak dan Ibu dijelaskan seperti ini? Jadi jangan sampai ketika naik tingkat mengalami BTL atau TMS. Ini 1 Oktober ya, sama ada BTL-nya juga. Ini 1 Desember terakhir kemarin, yang akan terbit nanti di Desember. Dan kalau kita sekarang kesempatan untuk yang Februari, nah dari mulai sekarang tanggal 15 Desember sampai 15 Januari untuk penguploadannya. Nah, Bapak dan Ibu lihat, ini penyebab BTL atau TMS. Secara umum, hal yang menyebabkan berkas tidak lengkap adalah tidak lengkapnya dokumen atau berkas persyaratan usulan kenaikan pangkat. Itu mah dari kita, berarti dari kita sendiri tidak melengkapi berkas. Kemudian ada lagi penyebab TMS. Kenapa? Yang pertama, tidak ada formasi jabatan. Ya, tidak ada formasi jabatannya, misalnya tidak ada untuk golongan 4 ke 4C misalnya, itu harus diajukan terlebih dahulu. Kemudian nilai angka kredit minimal belum terpenuhi. Contoh misalnya kalau untuk yang dari 4B ke 4C harusnya ada 450, ternyata masih kurang. Tapi memaksakan diri ingin mengajukan. Nah itu juga walaupun 0, sekian itu pasti TMS ya. Kemudian penilaian kinerja tidak mencapai standar minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat, sama masih belum mencapai nilainya. Kemudian SKP di kinerja dan SKP fisik tidak sama, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu mengupload misalnya mengunduh SKP di kinerjanya nilainya misalnya 328, tetapi ketika menguploadkan yang sudah ditandatangan oleh dinas ternyata tidak sama, maka itu TMS juga. Jadi Bapak dan Ibu dilihat yang diunduh di kinerja dengan yang di print sendiri terus ditandatangani oleh dinas itu harus sama. Ada kejadian di kinerja misalnya 738, ternyata pas yang di print bukan 738 misalnya ya. Kemudian ketidaksesuaian dokumen persyaratan pendukung. Apa contohnya pendukung? Misalnya ditambahan sebagai pengurus tapi tidak ada SK-nya misalnya ya, seperti itu. Terus Bapak Ibu memasukkan sebagai itu apa misalnya pengurus di KKD ternyata tidak mencantumkan SK-nya ya. Biasanya SK Japung. Nah itu biasanya itu ya. Kemudian tidak memenuhi masa kerja minimal 2 tahun dari pangkat terakhir. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya Bapak Ibu dari pangkat terakhirnya sudah 3 tahun atau 4 tahun itu bisa. Tetapi kalau masih kurang dari 2 tahun jangan memaksakan diri. Walaupun misalnya kata Bu Helia kemarin di Ujiko misalnya ada daftarnya, tetapi pangkat terakhirnya belum 2 tahun, itu juga akan TMS ya. Paling cepat itu 2 tahun ya. Dan kurang dari 0,0 sekian pun tidak bisa, maka akan munculnya TMS. Jadi Bapak dan Ibu ketika naik tingkat itu harus disesuaikan. Kemudian ketidaksesuaian jasa atau pendidikan ya, ini juga bisa menyebabkan TMS. Sedang menjalin bis sama itu juga insya Allah kita tidak ada ya. Kemudian usulan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Contohnya misalnya Bapak dan Ibu sekarang mau
15 Desember dibukanya nanti 15 Desember sampai 15 Januari ngupload ke Bapak teh tanggal 16 Januari. Maka itu nanti akan munculnya PMS. Kemudian data pegawai belum terintegrasi dengan baik sehingga memperkualifikasi administrasi. Misalnya ada kesalahan NIP-nya kurang misalnya, atau namanya tidak sesuai dengan yang ada di kinerja. Makanya Bapak dan Ibu nanti ketika praktik untuk mendapatkan pak konversinya, lihat dulu di profil datanya harus sudah benar. Kalau belum benar, nanti Bapak dan Ibu bisa mengeditnya, nanti dipraktikkan oleh Bu Eti ya. Kemudian selanjutnya kendala teknis atau sistem ini akan muncul ketika misalnya Bapak mengupload ternyata aplikasi isi pedasnya sedang error. Nah itu juga akan mengakibatkan PMS. Nah Bapak dan Ibu, ini adalah perbandingan capaian tiap periodenya. Jadi di 1 Februari hanya 66,67. Nah di April ini alhamdulillah 100%. Jadi tidak ada yang BTL berarti ya. Kemudian di Juni ada 450. Yang SK tertibnya 353, berarti BTL-nya banyak. Ini hampir 97 ya. Kemudian di Agustus 6 orang yang BTL, yang 1 Oktober 1 orang, yang di 1 Desember 1 orang. Ini adalah capaian yang periodenya. Nah, Bapak dan Ibu, nanti ini bocoran untuk tahun 2025. Nanti itu Bapak dan Ibu bukan PMM namanya, tetapi namanya adalah pengelolaan kinerja. Ini adalah logonya. Untuk guru nanti kembali ke PKG, untuk kepala sekolah kembali ke PKKS, pengawas PKPS. Dengan tagline-nya mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua. Jadi Bapak dan Ibu untuk nanti itu tidak ada memenuhi kelengkapan dokumen. Ya, tidak ada upload dokumen. Seperti sekarang kan kita harus mengupload ya. Nah nanti itu tidak. Kemudian 1 tahun hanya 1 kali. Ya, itu untuk tahun 2025. Nah, nah Bapak dan Ibu, ini kesimpulannya. Secara keseluruhan tingkat ketercapaian naik pangkat untuk tahun 2024 adalah 85%. Bapak dan Ibu di sini masih banyak belum yang naik tingkat. Coba ingin lihat cungkan tangannya yang belum naik tingkat. Tapi nilainya cukup. Kalau Ya, kurang nanti 2025. sekarang silahkan kalau yang memang memenuhi ikut di 15 Desember sampai 15 Januari waktunya ya. Kemudian Bapak dan Ibu, tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Umum Kepegawaian memberikan gambaran penting untuk perbaikan pada periode mendatang. Proses kenaikan pangkat diharapkan bisa lebih lancar dengan meningkatkan tingkat ketercapaian di periode yang lebih rendah seperti pada Februari 2024. Jadi jangan sampai terjadi lagi BTL atau TMS. Secara keseluruhan sistem kenaikan pangkat untuk tahun 2004 berjalan dengan baik. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam hal proses administrasi dan persyaratan yang harus terpenuhi. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau bertanya setelah nanti praktik langsung untuk mendapatkan
prakonversi di e-kinerja BKM. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini adalah pemateri dari UPEK, dari Bu Halia. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu hadir hari ini, Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa naik tingkat atau pangkat itu tidak ribet. Yang terpenting adalah persyaratan Bapak dan Ibu lengkap, bisa berkoordinasi dengan kami dan juga bagian kepegawaian wajib teknik. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.